kemana. Pokoknya yang memang kita tunggu-tunggu itu Bang adalah ketika Mail itu duduk di Menjadi saksi saksi. Ya, itu Bang. di mahkota Itu kan. harusnya. Betul. Saya saya membuat video seperti itu dan yang nonton juga ratusan ribu ya. Tapi itu komentarnya lucu. Itu kan satu paket kok nggak diperhatikan gitu loh. Betul. Malah Ya, mereka pulang pada saat persidangannya Mail loh Bang. Padahal yang Mail itu yang penting justru ya menurutku. iya dong, karena justru saksi Mail inilah yang akan memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang Mail lihat, apa yang Mail, karena itu semua atas perintah kan. Betul. Bang ini ada Bang Deddy nih, Bang Deddy pasti paham dulu. Ya silakan Bang Deddy. Oh iya bang, tapi klarifikasi dulu sedikit. Tadi ada teman-teman di bawah typing itu, ya aku terpaksa pindah ke Komal ini ya, soalnya jangan kasih panggung. Ada perintah, nggak usah nggak perlu ke sana karena itu memang bikin rame mereka aja ya. Oke, itu jawabannya teman-teman ya. Bukan Betul kita Bang, takut izin betul gini. lari. Itu gue tadi yang minta kenapa Bang? Karena apa? Mereka itu kita yang memberi mereka bara sehingga mereka menyala. Harusnya mereka itu tidak boleh menyala. Kenapa? Karena opini yang mereka berikan itu bukan kecerdasan Bang. Nah, mereka Ya, Betul, terus-terusan kita Zan. terus-terusan kita sendiri justru yang memberi mereka panggung untuk membuli. Harusnya kita tidak memberi mereka panggung itu gitu loh Bang. ya. Betul betul Kak, mantap. Bukan Jadi oke perkara itu aja kita ya. berdebat ya Bang ya. Tapi kalau orang-orang pintar silakan masuk ke ruangan kami ini yang memang memberikan nggak apa-apa dari kita pun misalnya ada yang mau bertanya ataukah kita berbeda sudut pandang nggak apa-apa. Tapi tidak mereka gitu loh. Kita aja gitu loh Bang. Mereka itu Nah, tanpa kita Oke, redup Bang beneran deh. sepakat Kak. Begitu Kakak kasih arahan itu, gua baru mikir, oh bener juga aku milih apa, betul juga kan. Udah ngapain gua ke sana lagi? Oke, itu aja. Oke, nah, jadi kalau soal Ismail ini Mister Z, udah jelas ini adalah eksekutor di lapangan. Seharusnya kan, tapi kan pertanyaannya kok orang pada antusiasnya ke Nikita Mirzani kan, gitu. Sebenarnya sih wajar lah, karena Nikita ini kan artis ya, sudah pasti punya pendukung yang pasti bereaksi gitu ketika Nikita bersidang. Sementara Mael ini kan bukan artis. Tapi kalau kita bicara hukum, nanti tentu apa namanya? Ismail ini yang paling menarik yang harus kita fokuskan gitu. Bagaimana di sidang ini kelihatan dia tuh melakukan eksekutor di lapangan di bawah arahan Nikita Mirzani. Jadi nanti baru kita nyambung ke Nikita Mirzani, perannya Nikita di sidangnya Nikita. Memang kita harus sebenarnya mau lihat kasus ini secara terang benderang, kita harus tahu dulu apa yang terjadi di sidang Mail ini. Tentu dong, kita harus tahu seperti apa Mail ini melakukan aksinya di lapangan dan seperti apa keterangan-keterangannya itu. Itu yang harus kita kaji, baru kita melihat lagi persidangan Nikita Mirzani. Cuma gue berpendapat gini Mr. Z, seharusnya Mail ini harus ada yang memperhatikannya. Kalau bisa, gue yakin sekali kalau orang ini bisa beda penasihat hukumnya beda aja. Ini ceritanya bisa beda nanti nih. Ya bisa terungkap lagi tuh fakta-fakta baru gitu karena gini Mael ini kan penasihatnya masih sama sekarang. Kalau kita lihat si PH ini fokusnya ke NM, tujuannya menyelamatkan NM ini gitu loh, dia lebih ke arah sana. Ini kan nggak fair, harusnya Mael ini ditangani oleh PH yang berbeda. Masa PH-nya kalau nanti jadi saksi mahkota gimana coba? Biasanya gimana Mister Z kalau dijadi saksi mahkota untuk terdakwa lainnya? Berarti PH-nya oh ya dia kalau dia bersaksi jadi nanti kan mereka kan bisa menyetel apa namanya? Menyetel jawaban-jawaban itu, tapi pokoknya kalau Mael ini gue yakin sekali kalau dia ini bisa berbeda penasihat hukum, ini akan menarik. Ya, seperti dulu Richard Eliezer itu akan banyak fakta-fakta yang terungkap karena dia harus menyelamatkan dirinya juga. Kalau bisa dia dihukum seringan-ringannya dengan alasan relasi kuasa itu, ya kan? Bagaimana dia itu tidak bisa menolak perintah di situ dan dia bisa menitik beratkan ataupun dia bisa memberikan informasi sebenarnya Oki itu juga yang menyuruh loh, yang menyuruh Betul, saya kok jangan sampai misalnya. ini kita sama Oki menumbalkan Mail nih. Betul Kak. Nah, bahkan si Doktif itu, kan gitu. Bahkan dulunya
mereka sudah biasa menyuruh saya orangnya ini Doktip ini kan menarik kalau ini bisa diungkapkan gitu loh. Syukur-syukur dia bisa dihukum cuma seringan-ringannya si Mal ini gitu. Gak perlu lah dia mendaftarkan dirinya sebagai justice kalkulator ya. Nah, itu nggak perlu kalau menurut gua. Cukup dia kolaborator. Dia cukup aja bekerja sama dengan hakim, dengan jaksa, buktikan semuanya. Yakin pasti jaksa akan menuntut ringan untuk anak ini gitu. Mudah-mudahan si Nikita Mirzani ini, teman-teman, kalau menurut saya ya, dia otak pelaku juga itu. Dia bukannya orang yang disuruh melakukan, enggak. Dia ini memang otak pelakunya, menikmati. Cuma Doktip ini juga diduga kuat, dia juga bermain sama dengan Nikita Mirzani. Nah, orang di lapangannya ini, Mail, bagaimana ini bisa terungkap? Satu-satunya cara, Mail itu harus beda penasihat hukum. Kalau begini caranya sulit gitu. Bagaimana Mr. G? Kalau bisa Nikita Mirzani ini dengan Mail itu berani membuka fakta-fakta, ada dulu selain Sela Saukia, tapi ada juga pengusaha-pengusaha lain seperti MS Glow misalnya, katakanlah begitu, dia bersaksi kan. Ini kan menarik nih kalau fakta-fakta ini diungkapkan. Dia harus mengungkapkan itu semua supaya apa teman-teman? Supaya dia bisa dihukum seringan-ringannya, karena dia telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Semoga Nikita Mirzani bisa dituntut maksimal sesuai dengan perbuatannya. Ya kan, kalau bisa maksimal 20 tahun lah kan, memang 20 tahun maksimal kan. Nah itu aja. Silakan Mr. Z. Mungkin ada yang nanggepin, silakan. Silakan yang nanggepin, silakan Bang Nir, silakan. Setuju semua Bang Mr. Z. Ada tuh orang nggak memperhatikan bagaimana posisi saat ini Mail, tapi selalu memperhatikan bagaimana Nikita Mirzani bikin ulah dan selalu dibenarkan menurut mereka. Sementara deh saya melihat persidangan Ismail adem-adem aja. Itu kalau ditanya iya, semuanya oke. Memang benar nih, ya gitu kan. Nah, sekarang ini banyak nih yang mendukung Nikita ini dengan bahasa-bahasa yang menurut pendapat saya bahasa mengikuti daripada pendapatnya dari Pak Fahmi lah, bahasanya itu aja. Tetapi dia lupa bahwa ada Mail di situ yang akan membuka semua rincian permasalahan ini. Bagaimana Mail minta Nikita Mirzani, tulis dong apa yang harus saya lakukan. Nah, itu juga ditulis dari Nikita Mirzani ke Mail, dan Mail disampaikan ke Dr. Reza Gladys. Nah, yang paham betul ini Mr. Blind. Ayo Mr. Blind. Iya. Izin nih, sebelumnya Zanbel kapan balik ke Indonesia? Zanbel betah kan dia di Bangkok. Lagi di Bangkok. Besok Iya. balik Bang. Oh, besok. Oke, siap. Oke. Jadi gini, anggaplah saat ini kita mengikuti pola pembelaannya Fahmi Bahmid, ya. Dia mengatakan bahwa dakwaan jaksa ini adalah pencemaran. Oke. Nah, sekarang saya mau hadirkan cara berpikir mereka kedua terdakwa ini. Pada kedua terdakwa, anggaplah Fahmi Bahmid menyusun konstruksi pembelaan tentang pencemaran. Dia kejar itu produk, katakanlah produk itu bermasalah, maka dia akan mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu menyampaikan fakta. Benar? Persoalannya dalam perkara split, pasal yang didakwakan antara Mail dengan Nikita Mirzani itu sama. Ismail melakukan pencemaran nggak? Tidak, katakanlah gitu. Lalu apa yang dibela sama Fahmi Bahmid terhadap Mail? Gak ada. Harusnya pengacaranya beda ya Bang ya, biar lebih objektif menurut gue ya. Iya dong.
Sekarang dia mau mengatakan bahwa pasal itu didakwakan ya, menurut dia nih, menurut pengacaranya Nikita Mirzani, dakwaan jaksa itu adalah pencemaran. Yang melakukan pencemaran itu cuma Nikita Mirzani. Iya. Logikanya Sementara gitu. Mail itu tidak melakukan. Nah, Lalu pembelaan untuk Mail apa? Hati-hati loh. iya kan? Ya, ini kita sudah pernah bahas nih. Ayo lanjut. Mr. Blind. Ini kan logika sederhana nih. Ini perkara yang di-split. Dakwaannya sama, cuman nomor perkaranya beda. Hmm. Menurut Fahmi Bahmid, dakwaan jaksa ini adalah dakwaan pencemaran. Sementara yang melakukan pencemaran itu Nikita Mirzani. Mail itu tidak melakukan. Berarti, ya, teman-teman bisa tarik kesimpulan nih. Konstruksi pembelaan yang dibangun oleh kuasa hukumnya Nikita Mirzani hanya berfokus pada Nikita Mirzani. Titik, nggak ada koma itu. Mail diabaikan. Bukan hanya diabaikan, bahkan bisa jadi ditumbalkan. Hmm. Makanya, kenapa perkaranya Nikita Mirzani disidangkan duluan? Itu kan bagian dari trik jaksa. Strategi. Iya dong. Kalau mau dipikir secara logika ya, eksekutor adalah Mail. Yang bisa membongkar perkara ini adalah Mail. Harusnya Mail disidangkan duluan. Betul. Iya kan? Tapi jaksa punya strategi lain. Ya, strategi ya. Sidangkan duluan Nikita Mirzani, Biar dia ngomong apa, karena pasti akan bertentangan dengan Mail. iya. Jaksa sudah paham Ayo. dari awal. Raffi, ayo naik Raffi. Jaksa sudah mengerti dari awal, ya, akan adanya perbedaan keterangan antara terdakwa NM dengan IM. Dan akhirnya apa yang menjadi strategi jaksa kan dimakan sama kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Berkutat soal produk lagi. ya, hanya untuk membuktikan. Jadi produk itu sengaja dikejar hanya untuk membuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak melakukan pencemaran. Betul. Karena apa yang disampaikan itu fakta. Tapi jadinya nggak nyambung kan, Bang? Betul, kita kan gagal Antara paham kan dia. Yang dilaporkan apa, yang dibahas apa gitu loh. Betul. Itu sudah pernah kita Sementara bahas gini loh, juga. yang paling kontras itu terlihat pada saat persidangannya Mail. Yes, Nggak ada satupun yang bahas produk. Kenapa? Udah telak. Hanya membahas uang. Kemana kau ambil, kemana duitnya, siapa yang nyuruh kau komunikasi. Kan itu, Bang. Ya, iya. Artinya, ketika di persidangan Mail, ya, PH-nya malah nanya, ada nggak uangnya diterima Nikita Mirzani? Aneh kan? Bang, pada saat Iya, sorry. persidangan Mail, Bang, pada persidangan Mail, itu kan Fahmi Bahmid nggak ada kan? Dia nyuruh asistennya kan? Maksudnya? nggak ada. Yang Nggak ada. mendampingi Mail itu loh, Iya. Si yang pertama kayaknya ada deh si Fahmi. Yang kemarin tuh nggak ada dia. Nah, Bang, ada pada apa namanya pernyataan Nikita Mirzani yang bilang, emang gue ada ambil duitnya, emang gue ada hubungin lu. Nah, ini nih yang kelihatan Mail ingin ditumbalkan dari Betul. dari gaya persidangannya saja udah beda banget, Bang. Ini mutlak Nah. Mail sendiri yang bersidang mengenai pemerasan. Jadi kesimpulannya begini, ya.
di dalam perkara Nikita Mirzani berfokus pada pencemaran. Tapi kalau masalah Tapi uang pada saat itu di tempatnya Ya. Mail. Mail lucu gak? Padahal satu kasus. Padahal Iya, ini itu kayak melihat berkasus berbeda ya bang. iya padahal Iya. perkaranya cuma di split ya, tapi dakwaannya sama. Iya. Ini satu perkara sebenarnya, cuman hanya di split aja. Perkara antar terdakwa itu dipisahkan gitu loh. Betul. Nah, kalaupun ya konstruksi pembelaan itu berputar pada pencemaran, seperti yang saya bilang tadi, di Mail ini nggak ada loh pencemarannya. Mail itu nggak pernah mencemarkan siapa-siapa. Lalu apa yang mau dibela dari Mail? Zong. Hancur Mail. Hancur lah. Dari mereka aja Oki melempar ke Mail, Nikita Mirzani melempar ke Mail. Di persidangan Mail kita fokus sekali bang, itu baru persidangan yang benar sesuai dengan laporan. Yes. Ya, teman-teman, Tapi- teman-teman, ya, lanjut. Tapi yang disayangkan percuma Ya. ternak Nikibul nggak akan paham. Kak Salsabila ini udah berkali-kali ngomong dengan secara gamblang, jelas. Percuma ternak Nikibul ya tetap kayak gitu, ngeyel. Udah, Dasar biarin tolol aja. semua. Biarin aja. Percuma Kak. Mm-mm. Itu dia yang gue bilang kak, jangan pernah memberikan panggung mereka untuk suatu kebodohan, hancur kita. Nah, Bukan karena kita takut, tapi karena nggak bisa kita mengimbangi terus-terusan ke bawah gitu loh. full. Kalau kita downgrade terus-terusan beradaptasi dengan dia kan sulit kak. Sementara masyarakat yang harusnya tahu duduk perkara dan isi dakwaan itu kan kasihan lama-lama mereka nggak paham ini sebenarnya apa sih, makanya pertanyaan demikian. Sebenarnya ini kasus skincare apa kasus pemerasan? Kenapa di persidangan Nikita Pemerasan. Mirzani yang dibahas produk seperti sales SPG, Iya, produk terus. baik Nikita Mirzani maupun Doktif bawa-bawa produk ke SPG kosmetik. Sedangkan di persidangan Mail itu yang Mail. disita adalah Pemeras, satu buah mobil yang untuk mengambil uang. Lalu jam berapa bertemunya untuk mengambil uang? Lalu arahan siapa dikirimkan ke developer kan itu. Jadi seolah-olah di sini ada dua kasus yang berbeda, tapi hanya Mail sendiri yang tersangka utama. Betul. Jadi seolah-olah ya, ini seolah-olah nih ya, Mailnya yang meras, Nikita Mirzani kasus pencemaran. Di split Ya, gitu nggak ya. adil, Seolah di split gitu ya. Ini seolah-olah, ini menurut Iya, si iya, kuasa hukumnya ya. Padahal dakwaannya Iya. sama. iya. Dakwaan itu sama, nggak ada bedanya. Tapi mereka salah menerjemahkan kenapa di perkaranya Nikita Mirzani mereka mengatakan itu dakwaan untuk pencemaran, ya. Di Di Mail perkaranya mereka nggak Mail. ngomong apa-apa. Iya. Oke. Ya. Padahal Ini- itu satu dakwaan, satu kasus. Bukan, Itu satu begitu. peristiwa, itu satu peristiwa. Mhm. Dua dakwaan tapi sama. Ya, peristiwanya sama. Mhm. Di split itu kan hanya untuk memisahkan antara satu pelaku dengan pelaku lain, karena untuk mencari siapa intelektual dadernya, siapa dadernya, Mhm. gitu. Ini kan kejahatan yang bersama-sama. Hanya itu Intinya aja di splitnya. persidangan Nikita Mirzani mereka itu ingin menyecar agar yang menjadi tersangka adalah Dr. Reja Gladys. Makanya ada narasi mereka penjarakan Reja Gladys. Loh, Bagaimana caranya? Kelarin dulu satu-satu dong, iya enggak? Lah bukan caranya memenjarakan Dr. Reza itu apa? Menurut mereka. Ya dengan Ya, karena dengan bisa membuktikan di penyadapan. persidangan. Katanya Reja Gladys itu melakukan penyadapan sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Itu sudah bolak-balik, Bang. Dari awal aja kita sudah ngebahas masalah itu. Apa yang dimaksud dengan intersepsi, apa yang dimaksud dengan Iya, penyadapan. tapi mereka tetap begitu, Bang. Tetap Iya. mereka begitu. Ya berarti kan memang nggak nyampe, Bang. Iya. Jadi Abang Ya mau gimana, kasih Bang? mau kasih paham orang yang nggak nyampe bagaimana? Ini netizen bantu share-share ya untuk yang cerdas-cerdas aja nih. Kalau kalian mau tahu kasus sebenarnya Ada. untuk room ini.
Ini ada statement Kak Sansa yang aku suka nih. Katanya hukum bisa dibeli lah. Nikmir kan banyak duit. Kenapa nggak beli hukum Nanti sekalian kalau emang penduk hukum bisa dibeli? pendukungnya bilang, Nikmir mah Nah, nggak mau beli-beli hukum. Nggak mau beli. alah, Terus pertanyaan kita adalah bagaimana caranya bisa menggunakan HP dan vape di dalam. Udah itu aja. nah, Oke, itu ya, saya kasih tahu teman-teman ya. Saya kasih tahu teman-teman. Adanya perbedaan antara ketika sidang Nikita Mirzani yang selalu difokuskan kepada produk ya terkait dengan pencemaran, kemudian Mail di kasus pemerasannya, itu jaksa sejujurnya ketika ada drama-drama itu, jaksa penuntut umum ini tertawa karena ini apa? Strateginya jaksa ini sudah oke, sudah masuk nih. Lalu nanti akan membela Nikita Mirzani dengan pencemaran, tapi ketika membela Mail dengan kalimat pemerasan, nanti akan terjebak. Dan hakim, nah di situ teman-teman, ini saya gambarkan ya, karena saya mengikuti juga alurnya jaksa bahwa ini mainannya jaksa ini. Ya, jaksa tersenyum ketika ada drama-drama. Nah, itu aja. Bagaimana menurut teman-teman? Betul. Jadi jaksa itu ya sebenarnya sudah firm kasus pemerasan ini melalui perkaranya Mail. Betul. Masuk. Di Tapi situ Mail sudah nggak bisa diabaikan. dibantah. Tapi Iya. Mail diabaikan oleh para pengikutnya. Betul. Jadi Ya, Nggak pernah karena dibahas, nggak pernah disebut. karena Mail ini kan nobody, bukan iyalah. siapa-siapa. Kasihan loh Mail. Hanya Miris sebenarnya asisten, Mail. ya kan? Hanya ya. pegawai lah. Berbeda dengan si NM. Tapi justru itulah strateginya jaksa. Disidangkan duluan yang NM, baru Mail. Karena jaksa sudah tahu untuk untuk memastikannya itu kuncinya ada di Mail. Jadi Ya. Perkara ini tuh kuncinya ada di Mail. Bang Blaine, jadi tidak disadari oleh yang namanya Fahmi, sebetulnya dia juga mengakui bahwa dakwaannya adalah pemerasan gitu ya Bang ya? Iya. Itu bahkan saya aja yang bisa jawab tuh. Bener gak? Teman-teman, itu Pak Fahmi Bahmid itu dokter. Ya, dokter. Saya nggak pernah bilang bahwa Fahmi itu bodoh. Tapi saya kasih tahu nih, dia tahu semua itu. Dia tahu semua. Tetapi ingat, ya, ada pertanyaan dari siapa kemarin ya, yang mengatakan bahwa ini sebenarnya Pak Fahmi itu membela atau menjerumuskan. Begini teman-teman, kalau pengacara atau kuasa hukum ketika ada kliennya seperti ini menyerah itu kuasa hukum, udah aku nggak mau lagi jadi pengacaramu. Tapi hebatnya di sini, hebatnya Bang Fahmi ini, iyalah aku ikuti aja maumu, nanti kalau kamu yang terjerumus jangan salahkan aku. Soalnya Kalau apa Bang? Mr. Z, kalau Sekalian aku kemarin nyebur bilang, sekalian Bang. kalau menurut aku kemarin, Bang Fahmi ini biar kontraknya selesai gitu. Iya. enggak. Dia sebenarnya punya dendam pribadi juga sama NM, makanya dia kalau ini ingin NM itu jeblos selama-lamanya di penjara. Jangan-jangan dia kemarin pernah diperas juga gitu. Jadi pokoknya dia dendam lah sama NM. Nah, Nih. gitu. Kita dukung lah Bang Fahmi. Saya kasih tahu saja, teman-teman simak baik-baik ini apa yang saya ucapkan. Apa yang sudah diupayakan Fahmi Bahmid terhadap kliennya untuk membebaskan Nikita Mirzani ini. Mulai dari proses penetapan tersangka, apa kira-kira? Nggak ada. Ya, lanjut Oke. Mr. Blind, lanjut. Sebenarnya kalau memang dia ya, ini udah nih saya dapatnya dari Mr. Z juga, diskusi dengan Mr. Z juga sebenarnya. Sebenarnya dari tingkat awal, ketika sudah menjadi LP ya, otomatis kan dapat surat panggilan itu, ya kan?
untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah menetapkan tersangka, itu kan ada pasal yang ditulis tuh. Ya kan, ditersangkakan dengan sangkaan pasal melanggar pasal sekian 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 tuh kan ada kan? Nah, Langsung aja 368. 368 di situ ditulis. Pertanyaannya, harusnya dia bertanya kan, 368 isinya apa? Dia tanya sama kliennya, kamu pegang pisau, kamu mau mukul, nggak ada. Berarti kan nggak masuk nih 368. Kenapa dia nggak perapitkan? Untuk menguji pasal yang disangkakan. Itu aja udah gugur sebenarnya. Kenapa harus menunggu setelah surat dakwaan jadi dan dibacakan di muka persidangan? Baru meminta maaf. Baru eksepsi. Jaksa dibilang menyelundupkan pasal. Iya. Harusnya di awal. Kalau di awal, nggak mungkin Nikita Mirzani ditahan sampai 120 hari di Polda. Itu kekeliruan yang pertama. Kekeliruan yang kedua, soal penangguhan penahanan. Iya. Kenapa anaknya yang masih umur Ya. 18 atau 17 tahun yang bersurat? Sementara si anak Iya. itu masih diempanin sama mamanya. Iya. Bagaimana dia mau menjamin emaknya? Si anak aja masih dijamin sama mamanya, kan gitu. Iya. Harusnya Mengapa dia- tidak Fahmi? Iya, harusnya seorang Fahmi Bahmid ya, kuasa hukum yang punya kantor yang menjamin Iya. jika kliennya memang bisa kooperatif. Ya, itu kan nanti Jadi- keputusan penyidik yang akan memutuskan. Karena Jadi Bang Blain, jadi mengabulkan menganggap bahwa- penangguhan penahanan itu kan subjektif kewenangannya penyidik. Penyidik yang akan menilai apakah nanti dia kabur, menghilangkan barang bukti. Nah, itu semua penilaian dari penyidik. Tapi Iya. secara normatif, kuasa hukum bisa menjadikan dia sebagai penjamin. Apalagi punya reputasi kantor yang jelas gitu kan ya. Iya. jadi menurut Bang Blain, PH-nya nggak mau ya? Ya nggak melakukan itu buktinya. Silahkan disimpulkan Iya kan? sendiri. Buktinya kan nggak melakukan. Silahkan Iya, disimpulkan sendiri. makanya Mau saya apa bilang kan nggak sengaja mau. atau enggak, kita nggak tahu. Iya, nggak mau karena mungkin dianggap terdakwa tidak kooperatif gitu kan? Lalu kemudian setelah Lagi. ditetapkan sebagai tersangka, kemudian mempermasalahkan alat bukti. Itu juga tempatnya salah. Kalau mempermasalahkan alat bukti diperapit. Mempermasalahkan pasal yang disangkakan, mempermasalahkan alat bukti, itu tempatnya pra-peradilan. Tapi tidak dilakukan. Ya silahkan simpulkan sendiri, ini faktanya ya. Abang ini loh, enggak, Bang Blain ini loh, selalu mancing-mancing saya untuk ngomong gitu loh. Lo bukan, maksudnya tuh biar teman-teman kita di bawah juga yang nonton ini bisa menganalisa ada apa ini, ya kan? Itu baru 2. Lalu kemudian yang ketiga, melakukan gugatan perdata wan prestasi. Bagaimana mungkin Anda menggugat wan prestasi sementara kesepakatan atau perjanjiannya harus dibuktikan Tidak dulu? ada. Bukan, harus dibuktikan dulu. Loh, gimana? Ya. Akhirnya Ini ada yang kali dicabut sendiri wan prestasinya, malu-maluin aja. Ya karena gugatannya kan nggak masuk akal. Kembar-kembar wan prestasi ya. Anda menuduh orang itu melakukan wan prestasi, sementara kesepakatan atau perjanjiannya masih harus dibuktikan dulu. Itu kan klaim sepihak aja. Makanya dia berharap Iya. banget waktu itu ada mediasi gitu Bang. Jadi seolah-olah dia marah-marah mau kan? bukan dia cabut Iya. gitu. Enggak, Reja Gladys yang nggak mau datang. Marah-marah Karena dia akhirnya nggak mau. dicabut. Iya, Nah, nggak mau itu datang. yang ketiga. Yang keempat, Ya. ya, menghadirkan atau melaporkan 4 orang korban yang katanya korban dari skincare-nya Reza Gladys. Ah, Oke. Korelasinya apa?
dengan perkara yang sedang disangkakan ya. Waktu itu belum dakwaan tapi masih sangka. Dengan perkara yang sedang disangkakan terhadap kliennya. Artinya hanya mencari bargaining point, nilai-nilai tawar supaya bisa negosiasi. Ini salah gitu loh. Bang Blind, aku mau tanya dulu nih. Kalau dia menghadirkan saksi-saksi yang katanya akibat dari produknya Reja Gladys, itu sudah dibuktikan belum? Ya belum lah. Nah kalau belum, emang kuat saksinya? Saksi itu kan ada dua, ada kualitatif, ada kuantitatif, ya kan? Walaupun satu, kalau berkualitas, itu akan jadi pertimbangan. Iya, Walaupun dia betul. menghadirkan 4, kalau nggak ada nilainya sama dengan 0. Loh, makanya itu saya bilang, itu kan belum dibuktikan. Nah, yang belum dibuktikan itu kok jadi saksi gitu loh. Kan aneh tuh. Makanya dia kan berharapnya, ya, dia berharapnya itu laporan itu akan cepat naik sidik, ya kan? Cepat naik sidik sehingga bisa dijadikan dasar untuk melengkapi dokumen ketika si saksi ini akan dihadirkan sebagai saksi di perkara yang pemerasan ini. Dari perkara yang itu, ternyata perkara itu nggak jalan. Oke, ada satu lagi nih, Mr. Blind. Mr. Blind pasti mendengar ketika dalam persidangan maupun di luar persidangan bahwa kita ini masyarakat kalau melapor peristiwa ke polisi tidak tahu pasal nih, Betul. ya kan? Betul. Tidak tahu pasal. Nah, yang menentukan pasal tuh siapa, Mr. Blind? Penyidik lah. Polisi. Nah, terus dalam konferensi pers dia menyatakan bahwa Reja Gladys harus minta maaf karena ini pasal penyelundupan. Nah, kok jadi Reja Gladys yang itu? Saya kasih tahu di Malah anehnya lagi ditanya begini Bang sama pengacaranya, apakah Anda, Reja Gladys, siap untuk mencabut laporan katanya? Dan anehnya, anehnya lagi, ketika di persidangan juga itu ditanyakan Mr. Blind. Jadi ada beberapa kekeliruan. Apakah itu disengaja karena ogah sebenarnya melakukan pembelaan atau ya kan? Jadi tadi disebutkan oleh Mr. Blind ada 1, 2, 3, 4. Tapi ada satu lagi nih, Anda melaporkan ke polisi. Mengapa Anda menerapkan pasal 368? Lalu Nggak apa nyambung. jawaban Dr. Gladys? Mr. Blind yang tahu nih. Saya nggak tahu kata Reja Gladys. Bukan saya yang menentukan pasalnya. Iya, betul. Ini teman-teman ya, ini teman-teman. Jadi masyarakat itu datang ke kantor polisi menceritakan permasalahannya. Nanti polisi yang menentukan, oh pasalnya ini. Jadi kalau ada pasal salah, bukan pelapornya, tapi gugat polisinya. Bagaimana caranya? Pra-peradilan. Nah itu tadi sudah disebutkan sama Mr. Blind. Tidak dilakukan. Padahal yang namanya pra-peradilan itu ketika dia bisa membuktikan bahwa ada kesalahan pada polisi saat melakukan proses penyidikan, itu bisa menggugurkan proses penyidikan itu secara keseluruhan. Tapi kan tidak dilakukan. Nah inilah yang menjadi kejanggalan ketika katanya melakukan pembelaan, tetapi melihat dari awal permasalahan ini tidak ada upaya hukum yang dilakukan. Salah satu contoh pra-peradilan. Kedua, apakah pernah melakukan upaya penangguhan penahanan? Penangguhan penahanan. Iya, ini anaknya sudah mengajukan surat loh. Kok anaknya? Anaknya nggak bisa menjamin, benar kata Mr. Blind. Yang berikutnya, dalam proses penahanan itu ada namanya pengalian jenis penahanan. Bisa dilakukan? Bisa. Yaitu permohonan pengalian jenis penahanan rumah, pengalian jenis penahanan kota. Jadi karena tidak dilakukan maka saya menilai
bahwa seolah-olah ya, sampai sekarang ini memasuki bulan ke-6, itu memang sengaja dibiarkan di dalam. Bagaimana menurut Anda semua nih? Kalau memang Fahmi Bahmit punya, kalau ini kalau ya, punya pemikiran seperti itu, saya dukung dia. Untuk pertama kalinya Abang saya Mr. dukung. Z. Saya dukung dia. Abang Mr. Z, apapun yang dijelasin sama kita, nggak akan pernah paham namanya ternak ngibul itu. Sama kayak Nikibulnya. Iya. Udah. Ya saya tidak sedang menjelaskan kepada mereka, tapi saya menguatkan kepada kita, gitu ya teman-teman ya. Yang cerdas akan paham, akan kuat. Kalau yang nggak cerdas tetap ngeyel, paling benar. Iya. Nggak Katanya apa-apa, ini kita- tapi yang itu paling koar-koar di sidang. Coba. Ini ada Mbak Mana Vivi ada? R. Ada Mbak Vivi R menyampaikan ini, apalagi Warokoko. Ini dia nelpon pakai AI itu, saya tuh ketawa guling-guling sendiri itu. Warokoko keranjang kuning. Kalau di sidang jangan lupa tadi keranjang kuning ya, anjay, kleng. Si Warokoko. Terus teman-teman terakhir setelah kita bicarakan itu ya, Mr. Black.